Assalamualaikum Bapak Ibu. Baik, hari ini saya akan melakukan pengimbasan dari materi seri semangat guru mengenai kemampuan non teknis dalam adaptasi teknologi. Nah, kegiatan ini dilaksanakan bisa kita ikuti melalui Guru Belajar ID yang terkoneksi langsung ke SIM PKB Bapak Ibu. Nah, di dalamnya itu nanti ada beberapa pilihan yang bisa kita tentukan. Nah, kebetulan saya sudah mengikuti dan sudah menyelesaikan seri semangat guru kemampuan non teknis dalam adaptasi teknologi. Nah, ada 6 pelajaran dalam seri pembelajaran ini. Nah, jadi ada ke-6 modul yang harus kita selesaikan, dan di tengah-tengahnya itu juga terdapat pre-test dan diakhiri dengan post-test. Nah, yang pertama itu ada resiliency, critical thinking, creativity, communication, empowered teacher, dan collaboration. Nah, dari ke-6 materi ini semuanya cukup menarik. Tapi saya hanya akan membahas detail mengenai 2 topik karena ini sangat menarik, terutama di saat kita sekarang pembelajaran pandemi. Jadi kita lebih kepada resilience dan penerapan kelas campuran atau blended learning nantinya. Lebih kepada fokus itu yang akan saya jelaskan lebih detail. Nah, selanjutnya, nah ini dia. Dari ke-6 pembahasan tersebut atau dari ke-6 modul tersebut, nah jadi ini dia ada tahapan-tahapan yang kita lakukan Bapak Ibu. Yang pertama, peserta menyelesaikan tes pra penilaian di portal daring Guru Belajar dan Guru Berbagi. Nah, jadi ada pre-testnya sebelum ada modulnya. Nah, yang kedua, peserta belajar dari pemaparan para trainer. Jadi materinya itu ada dalam bentuk video seminar, ada juga dalam bentuk modul mandiri yang ditampilkan di Guru Belajar. Berikutnya yang ketiga, peserta mengerjakan penilaian tengah dan diberikan tugas untuk belajar mandiri. Jadi setelah pretest, nanti soal pretest itu muncul lagi di penilaian tengah belajarnya mandiri setelah kita mendengarkan seminar atau ada membaca modul secara mandiri. Berikutnya setelah mengerjakan tugas, ya pada tugas tengah tadi, peserta mengerjakan kuis penilaian akhir. Nah, setelah selesai kita mengerjakan penilaian akhir, di sini Bapak Ibu dijelaskan bahwa nilai minimalnya itu harus 70%. Jika nilai Bapak Ibu itu di bawah 70%, maka sebaiknya mengulang kembali modulnya dan mengulang kembali penilaian akhirnya sampai di atas 70%. Nah, berikutnya peserta kembali mengerjakan alur yang sama untuk pelajaran berikutnya sampai total mengerjakan 6 pelajaran. Oke, itu dia alur dari ke-6 modul yang akan kita kerjakan ketika mengikuti sesi ini. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, nah saya tadi sudah sampaikan bahwa saya ingin melakukan pengimbasan terhadap ke-6 modul yang sudah saya pelajari, dan saya lebih fokus kepada 2 modulnya saja. Selanjutnya, nah ini deh, materi pertama kita adalah mengenai resiliensi. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan resiliensi? Nah, ternyata resiliensi itu adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali. Nah, kalau di dalam ilmu psikologisnya kita kenal dengan nama melenting, daya lenting. Yaitu adalah ketika kita memiliki usaha kemampuan untuk bangkit kembali ya dari desakan kemunduran. Nah, nih dari modul yang saya pelajari bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk bangkit kembali. Daya lenting setiap orang itu ada. Hanya bagaimana seseorang itu bisa membangkitkannya lagi. Nah, setiap orang memiliki kemampuan itu, hanya saja bagaimana dia bisa bangkit itu yang harus diolah, harus dikembangkan kembali. Oke, nah berikutnya resiliensi ini ada hubungannya dengan kerangka SEMR. Nah, ini kita akan jelaskan kembali apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kerangka SEMR itu sendiri. Nah, kerangka SEMR itu adalah tingkat kemampuan atau tingkat kematangan kita sendiri untuk
membangkitkan daya lenting kita itu sendiri. Nah, ternyata SMR itu kepanjangan dari nih dia ada penjelasannya Bapak, itu ada substitusi, augmentation, modifikasi, dan redefinition. Artinya, setelah kita mempelajari sebuah teknologi, nah kita bisa menempatkan posisi kita itu di bagian mana sekarang. Nah, ada informasi baru, ada teknologi baru yang sedang kita pelajari, dan ketika kita baru mulai belajar sampai tahap kita bisa mengkolaborasikannya dengan teknologi yang lain, itu adalah proses belajar yang dimana setiap tahap itu ada disebut dengan bagian-bagian di dalam SEMR. Nah, yang pertama tadi substitusi. Substitusi ini adalah apabila kita menemukan sebuah teknologi baru, ya kita gunakan dalam pembelajaran dan tidak ada perubahan yang signifikan atau kegiatan pembelajaran yang kita lakukan itu sama persis dengan sebelum kita memperoleh teknologi yang kita adopsi itu. Artinya kita dapatkan teknologi baru, tapi sebelum ada teknologi dengan sesudah ada teknologi itu pembelajaran kita sama saja, tidak ada perubahan secara signifikan. Maka itu namanya posisi kita berada pada substitusi. Nah, yang kedua augmentation. Nah, di sini dia sudah mulai ada perubahan. Nah, kita menemukan sebuah teknologi baru, lalu kita kembangkan di dalam sebuah metode pembelajaran kita. Ada sedikit perubahan, tetapi belum begitu intensif. Hanya ya mungkin kalau misalnya kayak gini kita belajar via Zoom, Bapak Ibu ya, ada perubahan sedikit ya, mungkin kita bisa share screen dan sebagainya, tapi belum begitu banyak ya. Berikutnya yang ketiga itu ada modification. Nah, di sini dia ada teknologi baru yang digunakan untuk pembelajaran dan ada perubahan dari versi sebelumnya sehingga memancing siswa kita itu untuk berpikir strategis. Nah, ada kemampuan yang muncul di sini, yaitu kemampuan anak-anak itu mulai mungkin muncul dengan critical thinking-nya, ya, bisa memancing dan sebagainya. Nah, berikutnya yang keempat ada redefinition, yaitu adanya teknologi baru yang membuat keterampilannya itu lebih bagus. Kita bisa mulai mengkombinasikan antara satu teknologi dengan teknologi yang lain. Nah, di kerangka SEMR ini juga disebutkan bahwa tidak perlu banyak teknologi yang kita miliki, tetapi kita bisa mengkombinasi beberapa teknologi sehingga memunculkan kegiatan pembelajaran itu yang lebih menarik. Nah, itu dia mengenai kerangka SEMR tadi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, memang ada 6 modul yang dibahas, tapi saya lebih akan membahas tentang SEMR tadi, dan di sini dia penerapan kelas campuran atau blended learning tadi. Nah, penerapan kelas campuran ini sangat sering digunakan ya, terutama saat pandemi sekarang ini. Bagaimana kita sama-sama tahu bahwa pemerintah itu memberikan keputusan, memberikan surat edaran bahwa pembelajaran di kelas itu tidak 100%, ya, pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi ada kelas-kelasnya dibagi nih, kelas 8 ini sebagian hari ini tatap muka, sebagian lagi daring. Nah, penerapan kelas campuran ini maksudnya seperti itu. Jadi kita menggabungkan antara tatap muka dengan daring. Nah, bagaimana kita mengkombinasikan kelas yang pertemuan tatap mukanya terbatas itu. Nah, kita sering mengalami kesulitan ternyata ini bagaimana cara mengolahnya. Ternyata disinilah dijelaskan dengan metode penerapan kelas campuran. Nah, baik. Nah, di sini dijelaskan bahwa kelas campuran adalah kelas yang menerapkan pembelajaran campuran sehingga murid mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Nah, jadi ketika anak-anak datang ke sekolah, ketika dia tatap muka dengan tatap muka terbatas, kita bisa memberikan materi yang intens, yang tepat. Nah, ketika dia daring, nah, kita juga harus mengkombinasikan bagaimana caranya agar Ananda tetap belajar secara intens tanpa harus ada pendampingan. Nah, jadi kita sudah memberikan arahan dari jauh sebelumnya. Oke, nih, ini dia 4 ciri pembelajaran campuran atau blended learning. Yang pertama, setidaknya mengikuti pembelajaran asinkron yang memungkinkan murid
Merdeka mengatur waktu, tempat, alur, dan tempo belajarnya. Nah, di sini muncul kata asinkron. Nah, asinkron ini artinya kita tidak langsung tatap muka dengan siswa. Nah, ini dia bisa kita menggunakan aplikasi, mungkin Google Meet, Google Classroom, Zoom, dan sebagainya, atau mungkin portal-portal yang lainnya. Jadi kita tidak tatap muka langsung dengan siswa. Nah, yang berikutnya, setidaknya mengikuti pembelajaran sinkron dengan pendampingan guru pada suatu waktu dengan moda pelajaran tertentu. Nah, di sini pembelajaran sinkron ini memang kita mengadakan yang namanya tatap muka. Jadi ada arahan sebelumnya dengan siswa ketika kita berjumpa, dan nanti ketika mereka melakukan kegiatan asinkron masih ada arahan yang terpaut ya dari kita nyampaikan sebelumnya dengan ketika mereka belajar mandiri. Nah, berikutnya yang ketiga, menghubungkan beragam modalitas program mata pelajaran menjadi satu pengalaman belajar terintegrasi. Nah, kita sudah memberikan materi, mungkin ceramah ketika kita sinkron atau ketika tatap muka. Lalu ketika asinkron, mereka bisa langsung terjun ke lingkungan sekitar mereka. Mereka bisa mungkin memecahkan studi kasus dengan arahan yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Berikutnya, yang keempat, membantu murid menjadi pelajar merdeka belajar. Ya, seperti sama-sama kita ketahui, merdeka belajar itu artinya siswa bisa menentukan sendiri bagaimana gaya belajar mereka, waktunya mereka akan mengatur sendiri tanpa diatur secara utuh dari guru. Guru hanya mengawasi sebagai motivasi saja, sedangkan kegiatan secara utuh itu ditentukan oleh siswa. Nah, berikutnya ini dia pembelajaran campuran itu sendiri. Yang pertama, murid melakukan pembelajaran mandiri dengan menyaksikan materi video pembelajaran di rumah. Nah, jadi kita sudah buat nih video pembelajarannya, dan siswa belajar mandiri berdasarkan video yang kita berikan. Ya, murid bisa memilih jadwal kapan akan menonton video tersebut. Nah, ini dia salah satu bentuk merdeka belajar. Jadi tidak harus terkontrol oleh waktu, tapi mereka harus meluangkan waktu. Ya. Bila sedang ada urusan, murid bisa membuat jeda dan melanjutkan lagi dengannya. Oke, setelah itu murid mengerjakan tugas yang diberikan guru. Nah, ini dah yang disebut dengan merdeka belajar tadi. Siswa bisa menentukan sendiri kapan mereka jadwal belajarnya, tapi tetap ada arahan yang kita berikan. Nah, berikutnya, guru meminta murid mempresentasikan tugas yang telah dikerjakan dan mendapatkan umpan balik sesuai hasil pengerjaan murid. Guru bisa membuat umpan balik terkait materi maupun terkait semangat belajar murid. Nah, ini dia mempresentasikan tugas ini bisa kita lakukan ketika tatap muka terbatas. Jadi setelah mereka melakukan kegiatannya di rumah, ketika mereka dapat jadwal tatap muka terbatas, kita bisa meminta siswa untuk mempresentasikannya langsung. Nah, ini dia yang blended tadi ya, kita gabung antara sinkron dan asinkron. Berikutnya, guru memastikan beragam metode dan media pembelajar yang digunakan agar terhubung dan menjadi satu kesatuan yang terintegrasi. Jangan sampai pembelajaran sinkronnya tidak terkait dengan pembelajaran asinkron. Nah, artinya apa yang sudah kita arahkan ketika pembelajaran sinkron itu harus nyambung dengan yang asinkron. Ketika anak-anak tatap muka terbatas di sekolah, kita ngasih arahan, misalnya kita memberikan arahan bahwa mereka harus membuat sebuah laporan penelitian tentang kegiatan jual beli di warung di sekitar rumahnya. Kita ngasih arahan ketika itu pembelajaran sinkron. Nah, ketika pembelajaran asinkron, siswa melakukan kegiatan itu di rumahnya. Nah, nanti ketika giliran mereka tatap muka terbatas lagi, apa yang sudah dilakukannya di rumah asinkron tadi itu dijelaskan lagi di sekolah. Nah, bisa jadi mungkin ini dia yang mempresentasikan apa yang sudah mereka lakukan, materi yang mereka cari di sekolah itu disampaikan lagi di sekolah. Jadi memang nyambung antara sinkron dan asinkron. Jadi memang tetap berkesinambungan antara satu dengan yang lain, walaupun ada tatap muka terbatas, ada daring yang kita gunakan metodenya. Nah, berikutnya, guru menyediakan sejumlah alat bantu yang membantu murid bisa mengatur jadwal dan pola belajarnya. Nah, ini dia tadi merdeka belajar. Jadi kita tidak harus memaksakan siswa melakukannya itu dari jam 8 sampai jam 10 misalnya. Mereka bisa mengatur sendiri jadwal mereka, yang pasti tetap ada kontrol dari kita juga dan tugas itu tetap dilakukan. Nah, ini ya gambaran kita mengenai pembelajaran campuran
terutama ini di masa pandemi ini sangat banyak ya Bapak Ibu. Ini yang memang harus kita lakukan selama pandemi supaya tidak menimbulkan kebosanan di siswa. Nah, berikutnya bagaimana sih memilih pembelajaran campuran itu, bagaimana sih ya apa yang harus kita pahami mengenai pembelajaran campuran itu. Nah, yang pertama kebutuhan belajar murid. Nah, apakah murid butuh belajar dari pengalaman nyata, sinkron atau asinkronnya, atau butuh umpan balik langsung dari guru untuk belajar. Kita harus pahami nih, ini siswa ini lebih butuh itu yang lebih banyaknya itu sinkronnya atau asinkronnya. Jadi kita juga harus bisa mengkondisikan dengan keadaan siswa kita. Berikutnya, kemandirian belajar. Apakah guru harus menjelaskan, memperagakan pelajaran secara langsung atau menjelaskan peragaan bisa ditampilkan melalui media poster atau video. Nah, ini juga kita Bapak Ibu yang harus memahami bagaimana kemandirian belajar siswa kita. Kalau misalnya memang siswa kita cukup mandiri, nah bisa saja kita hanya memberikan penjelasan melalui modul. Tapi kalau ternyata siswa kita masih agak kurang mandiri, mungkin kita bisa memberikan media poster, video dan sebagainya. Ya, oke. Berikutnya tujuan pembelajarannya apakah mempelajari konsep dasar asinkron atau mempelajari konsep dalam suatu konteks yang kompleks atau sinkron. Kita juga harus pikirkan nih, ketika materi yang ingin disampaikan ini kerumitan yang tinggi, kompleksitasnya tinggi, maka kita harus menyediakan sinkron supaya anak-anak bisa paham dengan apa tujuan pembelajaran kita. Tapi kalau hanya konsep dasar yang ingin kita jelaskan, tidak butuh kritikal tinggi, tidak butuh pemahaman yang cukup tinggi, maka kita bisa menggunakan metode asinkron. Ya. Berikutnya karakteristik umpan balik. Nah, kita juga harus pertimbangkan umpan balik dari siswa, sesuaikan dengan kompetensi siswa karena setiap siswa memiliki kompetensi yang berbeda. Nah, berikutnya ketersediaan waktu murid. Apakah murid bisa hadir bersamaan pada suatu waktu, ini yang sinkron tadi, atau murid yang kesulitan hadir pada waktu bersamaan. Nah, ini asinkron. Ini sangat harus kita pertimbangkan ya Bapak Ibu, karena untuk saat seperti ini ketika kondisi si anak kurang, ketika kita sudah jadwalnya sinkron ini, mereka tatap muka terbatas daring atau langsung ke sekolah, tetapi ternyata kondisi siswa kita kurang stabil, maka tidak bisa kita paksakan dia untuk datang ke sekolah. Maka kita harus mengkondisikan lagi bagaimana materi kita menjadwalkannya lagi sinkron dengan asinkron, sesuaikan dengan kondisi siswa kita. Oke. Nah, berikutnya integrasi pembelajaran campuran. Nah, ini dia komposisi pembelajaran yang direkomendasikannya itu 1:3 antara sinkron dan asinkron. Artinya, setiap 1 jam pembelajaran sinkron dicampur dengan pembelajaran yang asinkron itu 3. Jadi 1:3. Ya, tapi walaupun kita buat 1:3, Bapak Ibu, 1 kali tatap muka terbatas ke sekolah, 3 pertemuan itu mereka melakukan kegiatan mandiri di rumah berdasarkan arahan kita, tetapi kita tetap harus memperhatikan kebutuhan murid kita, karakteristik dan tujuan pembelajaran. Nah, kalau saya sendiri lebih menyarankan ketika Ananda kita melakukan pembelajaran secara asinkron, kita tetap harus standby untuk mengawasi mereka atau menerima laporan mereka, bagaimana kendalanya, ada keluhannya atau bagaimanapun. Karena kita membiarkan mereka belajar mandiri tetap melalui pengawasan dan pantauan guru. Nah, berikutnya, padukan sinkron dan asinkron untuk mengoptimalkan kelebihan dan mengantisipasi kelemahan masing-masing strategi. Gunakan sudut pandang murid untuk memahami kelebihan dan kelemahan pembelajaran. Pertimbangkan kelebihan dan kelemahan pembelajaran sinkron sebelum memilih strategi. Nah, ini dia strategi kita ini apa? Kalau kita ingin hanya ceramah saja menyampaikan materi, mungkin akan lebih baik jika kita menggunakan sinkron. Tapi ketika kita menginginkan siswa melakukan analisis, melakukan uji kasus, atau mungkin telaah kegiatan di sekitarnya, kontekstual gitu ya. Jadi mungkin kita akan lebih memilih untuk asinkron. Intinya adalah kita harus bisa memilih strategi yang tepat ya berdasarkan metode-metode pembelajaran yang ingin kita berikan.
Nah, berikutnya, pandu murid memadukan pembelajaran yang didapatkan dari pembelajaran asinkron dengan proses belajar sinkron, serta sebaliknya. Pada setiap awal pelajaran, kaitkan dengan pengalaman murid. Nah, ini dia ketika mereka melakukan pembelajaran asinkron, dan ketika kita sedang berada di situasi sinkron, maka kita harus bisa mengkombinasikan apa yang mereka lakukan dengan apa yang akan kita lakukan ke depannya. Oke. Berikutnya. Nih ya, ini dia beberapa ilustrasi pembelajaran campuran. Yang pertama, kita anggaplah seorang guru budi sedang membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran tujuan belajar terkait bidang dasar. Ya, ia berencana melakukan dengan strategi pembelajaran campuran. Ya, lalu dia membuat alurnya seperti ini. Fase yang pertama, pembelajaran sinkron. Ya, pembelajaran sinkron berarti tatap muka terbatas atau luring. Ya, Guru Budi mengadakan pertemuan tatap muka terbatas yang diisi kegiatan orientasi untuk menumbuhkan minat murid terhadap bidang datar. Ia menunjukkan sejumlah bidang datar dan meminta siswa menyebutkan ciri-cirinya, ya, dan seterusnya. Artinya ketika Guru Budi ini melakukan tatap muka terbatas, beliau mengasih arahan, memberikan diskusi tentang materi utama yang akan mereka lakukan. Nah, setelah tatap muka terbatas selesai, maka Pak Budi melakukan pembelajaran asinkron. Ya, itu pada fase 2. Ya, Guru Budi menugaskan murid mempelajari materi bacaan tentang bidang datar dari bahan ajar yang disediakan guru maupun dari sumber lain. Berarti ada penugasan dari Pak Budi kepada siswanya yang dilakukan ketika di rumah. Ini dia pembelajaran asinkron. Ya, dilakukan secara daring, bisa melalui Zoom dan sebagainya, atau mungkin ada modul yang diberikan oleh Pak Budi, tergantung kondisi siswa kita juga. Nah, berikutnya Pak Budi juga memberikan asesmen formatif tentang bidang datar agar murid mengetahui sendiri materi yang sudah dan belum dikuasainya. Berdasarkan hasil asesmen formatif, murid bisa mengetahui bagian mana yang perlu dipelajarinya. Nah, jadi Pak Budi ini bisa memberikan modul, bisa memberikan materi yang diikuti dengan penilaian asesmen soal-soal yang berhubungan dengan materi yang diberikan. Oke, fase ketiga pembelajaran sinkron, ya. Langsung kembali lagi nih. Pak Budi meminta murid membawa contoh bidang datar, artinya di pertemuan berikutnya Pak Budi sudah meminta siswa untuk menyediakan bidang datar. Nah, berarti siswa harus paham ciri-ciri bidang datar berdasarkan modul yang diberikan Pak Budi. Nah, setelah itu ketika tatap muka terbatas kembali, Pak Budi meminta siswanya untuk mempresentasikan cara menghitung luasnya, mungkin bagaimana mencari volumenya dan sebagainya. Nah, inilah dia pembelajaran daring yang sering kita lakukan antara kombinasi antara daring dan luring, terutama saat pembelajaran tatap muka terbatas yang memang mau tidak mau harus kita lakukan untuk kondisi saat ini, begitu Bapak Ibu. Nah, jadi begitulah seperti yang sudah sampaikan tadi, ada 6 sebenarnya modulnya, tapi saya lebih ingin menyampaikan, mengaplikasikan tentang pembelajaran campuran, karena memang hal ini sangat terimplementasi kita lakukan untuk saat ini. Memang sangat-sangat kita butuhkan dan kita harus betul-betul memahami antara menggabungkan, mengkombinasi antara materi atau pembelajaran sinkron dan asinkron sehingga tidak ada miss ya di antaranya nanti, dan tetap terfokus dengan tujuan yang ingin kita dapatkan pada anak-anak nantinya. Baik, nah terima kasih Bapak Ibu. Itulah dia tadi penyampaian saya mengenai materi sebelumnya, ya, mengenai teknologi yang memang sangat kita butuhkan untuk saat ini, ya. Jika ada pertanyaan boleh nanti kita diskusikan kembali Bapak Ibu. Nah, ini dia, saya terima kasih banyak pada Bapak Ibu yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan pengimbasan dari saya mengenai materi ini. Oke. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.